Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di malam minggu ini kami akan mencoba membawakan satu kisah untuk menemani malam minggu teman-teman semua, yaitu kisah dari Bistinim. Ya, kisahnya cukup epik dan cukup panjang ya, cocok lah ya untuk menemani malam minggu teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Rumah di tengah kebun tebu, yang masuk tidak akan pernah kembali. Perkenalkan, aku Nimas, seorang korban sekaligus orang pertama yang selamat dari kejadian kelam dan menyeramkan. Saat itu sekitar tahun 2013, saat dimana aku masih menjadi mahasiswa semester akhir di salah satu universitas yang ada di salah satu kota besar yang ada di Jawa Tengah. Di tahun itu pula, aku mendapat jatah KKN ke salah satu desa terpelosok. Aku bersama 5 orang lainnya mendapat tugas yang sama di desa tersebut. Ada Rima, Dayu, Arkan, Arif, dan Dika. Ya, mereka yang akan menjadi rekan kerjaku selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Masing-masing dari kami juga berasal dari prodi yang berbeda. Tentu saja tidak saling mengenal pula. Tapi bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah adalah tempat di mana kami bertugas. Mas, apa kamu yakin kita ke desa itu? Jauh loh mas. Agak menghela nafas panjang, Dayu dengan wajah tegang menatapku seolah tak percaya. Jauh dari kota. Mulut tetap buka lebar, Dayu segera melotot sambil mengacungkan jari telunjuknya padaku. Namun, aku tidak peduli dengan hal itu. Sebagai mahasiswa semester akhir, aku pun tak ambil pusing dengan desa yang dipilih. Tugas yang diberikan saja seakan membuatku ingin mati. Lalu, apa bedanya dengan kami mati di sana? Aku segera memutar bola mata sambil menyodorkan sebuah kertas berisikan laporan yang diberikan oleh dosen siang tadi. Baca tuh, udah di ACC, tinggal berangkat aja kok ribet. Ya, sebenarnya aku tak bermaksud mengatakan itu kepada Dayu, terlebih kami baru saling kenal. Setelah mengatakannya, aku sontak terkejut, merasa tak enak setelah melihat reaksi dari Dayu. Ia melotot sekuat tenaganya. Mata Dayu segera melirik ke arah kertas yang aku berikan. Loh, kok awakmu gak ngomong? Kita itu sekelompok loh. Gak terima awakmu sing rono. Amarahnya menyulut, Dayu meracau habis-habisan di hadapanku. Bahkan kami sempat bertengkar di sana. Posisi kami berada di tengah kerumunan orang yang sontak melirik dengan tajam. Beberapa dari mereka langsung mendekat untuk melerai. Setelah aku berhasil mendorong Dayu karena tak terima dengan tamparan yang dia berikan. Kacau, belum saja kami berangkat, tapi harus beradu mulut karena tak terima dengan keputusan tersebut. Kami dipisah oleh beberapa orang yang sempat menyaksikan pertikaianku dengan Dayu. Tak lama setelahnya, mereka melapor. Tentu saja, tugas kami akan lebih dipersulit. Sebab aku memang tak memberitahu kepada Dayu di mana tempat kami bertugas. Itu pun setelah mendapat persetujuan dari teman-teman lainnya sebelum aku benar-benar mengabari Dayu. Yuk, ada apa sih sebenarnya? Kok kamu kayak nggak mau ke sana? Tanya Dika. Setelah keadaan tenang, akhirnya kami pun memutuskan untuk berdiskusi sejenak, berharap berhasil membujuk Dayu agar bisa segera berangkat ke desa tersebut. Dayu hanya menunduk sedari tadi, entah apa yang sedang dia pikirkan. Kulihat dia hanya memainkan jari sambil terkadang menangis sendiri. Kami heran dibuatnya. Aku pun geram.
Sejak awal kami memutuskan untuk rapat, Dayu tak pernah datang, ada saja alasannya. Hal itulah yang membuat kami pada akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu di mana desa yang kami tuju. Sesuai rencana, kami akan memberitahu Dayu setelah dapat perizinan dari kampus. Namun, respon Dayu jauh dari ekspektasiku. Mau bagaimana lagi? Aku harus mengalah juga. Yuk, maaf kalau tadi keterlaluan. Udahlah, yuk kita kumpul di sini. Ayolah, ini kan buat kita juga, ucapku pada Dayu. Sementara itu, Dayu tak bergeming, dia baru bicara setelah Rima membujuknya. Aku tetap ikut ke sana. Maaf, bikin susah. Aku cuma merasa nggak enak aja. Dayu membuka suara dengan isak tangis yang masih bisa kami dengar. Setelah itu, kami semua terdiam. Tak ada yang menanggapi ucapan Dayu, termasuk aku. Entah mengapa aneh saja rasanya setelah Dayu mengucapkan alasan dia bisa semarah itu. Dengan segala pertimbangan yang ada, kami pun memutuskan untuk mulai berangkat ke desa tersebut di hari Senin. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, mulai dari perizinan kepala desa sampai apa-apa saja yang harus kami kerjakan di sana. Lalu, kami berangkat sekitar pukul 5 pagi. Ya, sengaja kami berangkat lebih pagi sebab perjalanan untuk ke sana memakan waktu cukup lama. Padahal kami harus tiba di sana sebelum azan zuhur berkumandang. Dengan berangkat mengendarai mobil travel yang biasanya digunakan oleh Ayah Arif, dan berkat bantuan Arif pula, kami tak perlu menguras kantong untuk transportasi. Namun, memang nanti harus menyewa ojek lagi untuk bisa sampai ke dalam desa. Tak menjadi masalah. Lega rasanya kami tak perlu memakan banyak ongkos untuk bisa pergi ke sana, agar sebagian uang bisa dialokasikan ke hal yang lebih dibutuhkan selama 3 bulan ke depan. Dalam perjalanan, kami tak saling bicara. Di dalam mobil yang cukup panas itu membuat energi kami cukup terkuras. Hal itu membuatku lebih memilih berdiam diri saja. Di sampingku ada Rima yang tengah asik melihat hamparan sawah yang memanjakan mata. Sedangkan Dayu, entahlah, dia hanya menunduk tak bicara. Sikapnya aneh semenjak kami mulai masuk ke jalanan desa. Yuk, tidur. Aku mencoba menggoyangkan tubuh Dayu, tapi reaksinya malah membuat kami kaget sejadi-jadinya. Suasana yang hening langsung pecah. Keanehan itu pun semakin nyata kami saksikan pada saat itu. Dayu melotot ke arahku, bola matanya putih, urat wajahnya menonjol dengan jelas. Sudah pasti dia bukan Dayu. Ya, dia sudah dirasuki oleh sosok lain yang entah dari mana asalnya. Kalian semua tidak akan bisa keluar dari rumah itu. Terkejut bukan main, aku langsung mendesak-desak ke kursi kemudi untuk menjauhkan diri dari Dayu. Sedangkan Dayu semakin terlihat menyeramkan kelakuannya. Dia melotot, tengkoraknya bergerak ke kanan dan ke kiri sambil terkadang menjulurkan kedua tangannya seolah ingin mencekik kami. Bayangkan bagaimana seramnya melihat Dayu dengan kondisi seperti itu. Bahkan aku tidak menyangka kami tak bisa mencerna kalimat yang Dayu ucapkan. Belum saja sampai ke desa, tapi sudah disambut dengan kejadian di luar nalar yang kami saksikan. Bukan hanya aku yang ketakutan, tetapi Ayah Arif juga. Dengan kondisinya yang sedang fokus menyetir, mengharuskan dia melempar setir ke kiri untuk menepi. Tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa keluar. Mobil sudah berhasil menepi, tapi Dayu terus saja meracau sesuatu yang belum dapat kami fahami. Dia mulai menarik rambut Rima yang sudah tak kuasa menahan kedua tangan Dayu yang masih saja memberontak di dalam mobil. Aku dibuat bingung jadinya. Tak bisa berbuat apapun, Dika langsung turun tangan membiarkan aku dan Rima untuk keluar dari mobil segera. Aku tak tahu apa yang terjadi di dalam setelahnya. Hanya terdengar suara rintihan yang disusul dengan suara raungan. Kami menangis, ditenangkan oleh Arkan dan juga Arif. Bukan takut yang kami rasakan sekarang, tapi kaget dengan apa yang terjadi barusan. Tak pernah melihat sesuatu semenyeramkan itu. Begitupun dengan Rima yang masih menangis di sampingku. Kami saling pinjam bahu. Kejadian itu seakan menjadi trauma tersendiri bagiku. Ada apa sih, Maya?
Kok malah begini? Aku bingung. Sambil menyeka air mata, aku berkeluh kepada Rima. Rima tak membalas, hanya mengangguk berkali-kali sembari mengelus-ngelus punggungku yang masih terasa panas. Sementara Arkan mulai mendekat, kulihat dia membawa sebotol air beserta roti untuk aku dan Rima. Sudah, dimakan dulu, biar kalian baikan kondisinya, ucap Arkan sembari menyodorkan makanan tersebut. Aku tak menghiraukannya. Kedua mataku memicing melihat ke arah kaca mobil yang tembus ke dalam. Dapat kulihat lagi raut wajah Dayu yang masih menyeramkan. Dia menyeringai ke arahku. Aku langsung buang muka, tak berani lagi menatapnya. Tapi hal itu disadari oleh Arkan. Sedang diurus sama Dika. Berdoa saja biar kita bisa cepat lanjut. Kasihan juga kan ayahnya Arif kalau kita sampai ke sana siangan, ujar Arkan. Sekali lagi aku tidak membalas ucapannya dan langsung menerima pemberian Arkan. Dengan lahap seperti orang kelaparan, aku dan Rima langsung menyantap roti isi sosis yang cukup menggiurkan. Ya, energi kami benar-benar terkuras sedari tadi menahan panas dan juga lapar di tengah perjalanan. Aku manggut-manggut sembari mengunyah roti yang kugenggam dengan kedua tangan. Rima, sebenarnya kamu yakin gak sih buat ke desa itu? Entah mengapa pertanyaan itu mulai terlintas di pikiranku. Mendengarnya, Rima langsung menoleh. Dia menghentikan kunyahannya yang belum habis ditelan. Maksudmu nanya gitu apa sih, Mas? Sepertinya percakapan kami cukup menarik. Selang beberapa saat, Arkan dan Arif langsung mendekat hendak mendengarkan apa yang sedang kami perbincangkan. Kedua lelaki itu ikut berjongkok. Dengan wajah mengernyit, mereka serius menyimak obrolan hangat siang itu. Ya, aku tanya aja, Mak. Sebenarnya kalian juga kepikiran hal yang sama kayak aku nggak sih? Mereka diam, terlihat bingung harus bagaimana menjawab pertanyaanku. Di sela-sela itu, Arif mulai membuka suara. Si Dayu itu sensitif anaknya. Setengah tak percaya mendengar hal itu. Nggak mungkin lah, kelihatannya memang aneh aja dia. Rima menyangga ucapan Arif. Aku pun setuju dengannya. Ya, kurasa memang Dayu saja yang aneh, bukan karena dia sensitif. Ya, buat pembelajaran kita sajalah. Kalau sampai di sana nanti hati-hati. Yang santun, Arkan menghela nafas. Jangan sampai terjadi kejadian yang enggak. Kami langsung terdiam. Kekhawatiran tiba-tiba saja datang menghampiri. Bukan hanya takut tak selamat, tapi juga takut kalau harus mengulang tugas ini lagi. Sudahlah, gak usah khawatir, gak usah takut. Tujuan kita ke sana adalah tujuan yang baik. Kami semakin larut dalam obrolan sampai tak sadar bahwa hari mulai siang. Sementara Dika dan ayah Arif belum juga keluar dari mobil. Kami semakin dibuat penasaran. Apa yang terjadi sampai selama ini mereka mengobati Dayu? Memangnya Dika itu dukun ya? Tiba-tiba saja pertanyaan itu terlontar dari mulutku yang membuat lainnya langsung menoleh. Wah, gak tahu. Ya paling, balas Arkan, tapi jawabannya tidak meyakinkan. Tapi kami tak menghiraukan balasan Arkan. Aku termenung, larut dalam lamunan yang sontak buyar karena teriakan yang begitu kencang kembali terdengar dari dalam. Tiba-tiba pula terdengar suara hantaman yang keras hingga menggoyangkan awak mobil tersebut. Kami langsung bangkit, panik bukan main. Loh, ada apa ini? Ada apa, Dik? Di dalam kenapa? Pertanyaan tersebut berbarengan kami ucapkan sambil berusaha membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam. Tok, tok, tok. Dik, kamu kunci pintunya. Arkan yang sedang panik itu masih berusaha membuka paksa pintu mobil seraya melihat ke arah kaca yang tembus ke dalam. Terlihat di dalam sana Dika yang sedang merintih kesakitan, sementara Dayu masih meraung-raung. Wajahnya terlihat semakin menyeramkan. Arif yang badannya paling besar di antara kami dengan sekuat tenaga akhirnya bisa membuka paksa pintu mobil tersebut. Pak, keluar cepat! Tita Arif dengan segera sambil menarik tangan Dika juga. Brak! Pintu mobil tersebut kembali ia tutup. Mereka berhasil keluar dengan selamat sebelum Dayu hendak menghabisi Dika dengan cara mencekiknya. Nafasnya memburu dengan sekuat tenaga menghirup oksigen untuk memenuhi rongga paru-paru. Apa yang terjadi dengan Dayu? Nyaris saja ia mencelakai. Tak habis pikir apa yang telah terjadi sampai membuatnya seperti itu. Kami terdiam sejenak di luar sambil merasakan angin yang jarang menyentuh kulit kami. Hanya panas matahari saja yang terasa membakar. Kami lapar, tapi seluruh makanan ada di dalam.
Bisa jadi resiko lagi kalau kami harus membuka mobil sebelum Dayu kembali sadar. Apa yang telah Dika lakukan menjadi sebuah tanda tanya besar bagiku. Aku segera mendekat ke arah Dika yang masih terduduk. Dia melamun, sesekali menyeka keringat yang mengalir di pelipisnya. Tampak dari raut wajah Dika bahwa apa yang telah terjadi bukan hal biasa. "Dik, itu Dayu kenapa?" tanyaku sambil mengulurkan sebotol air mineral sisaku tadi. Dika mendongak sambil menerimanya. Dia meneguk habis air sisa di dalam botol tersebut. Aku tahu betul dia terlihat kehausan sedari tadi. "Gak ada minum lagi, Dik. Semuanya di dalam," ucapku kemudian. Dia pun hanya diam, tak membalas lagi. Saat itu juga Dika langsung beranjak hendak membuka kembali pintu mobil. Kami langsung terbelalak dan sontak bersorak ke arahnya. "Dika!" Dika tak menghiraukan sorakan kami, disusul oleh Arkan dan juga Arif yang tampaknya emosi melihat apa yang ingin dia lakukan. Sedangkan aku hanya duduk di samping ayahnya Arif dan juga Rima yang masih gemetar ketakutan. Dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, "Om, memangnya Dayu kenapa sih?" Dika nggak mau cerita. Seakan tak siap dengan pertanyaan tersebut, ayah Arif langsung meraup dalam wajahnya. "Ada yang mengikuti Dayu sejak masuk ke desa. Sepertinya Dayu itu seperti seolah sudah diincar. Tapi semoga saja hanya sosok yang iseng. Jangan sampai sosok itu ikut dengan kalian sampai ke desa itu. Bisa celaka," bebernya. Siapa yang tidak takut mendengar pernyataan tersebut? Aku dan Rima langsung tutup mulut mendengar hal itu. Tak kusangka rupanya benar saja kalau Dayu adalah orang yang sensitif. Pantas saja dia marah saat tahu kami akan pergi ke desa itu. Tapi mau bagaimana lagi? Kami sudah terlanjur sampai. Hanya pesan dari ayah Arif yang bisa kami jadikan sebuah bekal agar selamat setibanya kami di sana. Entah apa yang akan terjadi nanti. Kami hanya berharap keanehan yang terjadi berhenti sampai di situ. Namun, di tengah hangatnya perbincangan, kami dibuyarkan oleh suara berontak manusia yang makin keras. Suara hantaman tangan pun hadir di sela-sela kebisingan itu. Apa maksudmu, Dik? Di dalam itu ada Dayu loh, belum sadar. Kamu malah mau buka pintu mobil, bentak Arkan seraya mendorong tubuh Dika hingga terhuyung menabrak awak mobil. Dika yang hanya diam sedari tadi mulai memberontak. "Gak usah ikut campur. Aku itu cuma mau ambil barang." Pertikaian itu seakan ingin memecah kami. Habis sudah jika kami hancur sebelum sampai ke tempat di mana harus mengabdikan diri. Aku yang tak mau ambil pusing ikut larut dalam pertikaian tersebut. Dibantu oleh ayah Arif dan juga Rima untuk meluruskan masalah mereka, aku menghampiri Dika terlebih dahulu. Lelaki dengan mata teduh itu mulai kehilangan kendalinya. "Dik, sudah dong, gak ada gunanya kalian berantem hanya gara-gara masalah sepele seperti ini." Dika mulai menunduk malu di hadapanku, tapi tidak dengan Arkan. Lelaki berbadan jauh lebih besar dari Dika itu pun mendekat. Tatapannya mengisyaratkan amarah yang seolah tak terbendung dari dalam dirinya. Dika, kamu itu kalau ditanya baik-baik nggak mau jawab. Kalau gitu rupanya harus dengan kekerasan." Arkan berucap kepada kami. Sementara itu Rima, Arif dan ayah Arif mulai meluruskan permasalahan, mengajak kami berunding dengan kepala dingin agar semua jelas. Dengan begitu pun Dika mulai membuka suara dengan tenang. "Dayu, dia diikuti sejak kita masuk ke sini karena dia paling spesial di antara kita. Hanya dia yang bisa berinteraksi selain aku," ujar Dika. Kami melongok mendengar ucapannya, tak mengerti maksud dari ucapan Dika. "Maksudmu apa?" Ari pun bertanya dengan mengernyit seraya mengambil napas sebanyak-banyaknya. Dika mulai melanjutkan. Aku juga bisa melihat mereka, tapi tidak bisa berinteraksi. Sedangkan Dayu, dia bisa. Kemungkinan ada sesuatu yang Dayu tahu, tapi dia tidak bisa bilang. Karena sosok yang ikut dengannya tidak sudi. Kemungkinan juga Dayu bisa ikut dengan kita, tapi akan banyak tantangannya. Jelas Dika. Kami pun mengangguk dan mulai mengerti dengan apa yang Dika maksud. Namun yang menjadi pertanyaan di benakku, apakah ada jaminan kalau kami akan selamat, sedangkan Dayu seakan mengetahui sesuatu walau dia tak bisa mengatakannya saat ini. Pikiranku kacau. Aku mempertimbangkan banyak hal yang tak lain untuk keselamatan kami.
Lama sudah kami berdiam diri. Perut kami sudah meraung kelaparan, kerongkongan kami terasa kering kerontang. Tak ada cara lain selain kami harus melanjutkan perjalanan ini. Sudah siang. Kalian nanti bisa sampai sore hari kalau mengurung diri di sini. Ayo, ucap Ayah Arif. Kami pun mengiyakan ucapan tersebut. Memang perjalanan akan terhitung lebih lambat karena hal ini. Bukan soal perut dan kerongkongan yang menjadi masalah, akan tetapi soal waktu yang kian berlari. Bisa gawat kalau kami sampai di desa tersebut di kala senja. Tak enak juga dengan kepala desa yang mungkin sudah mempersiapkan penyambutan hangat bagi kami. Aku pun segera beranjak memapa Rima juga. Bangun, ayo berangkat. Biar Dayu aku yang urus. Aku mengatakannya dengan penuh keyakinan, padahal aku merasa ngeri harus berdampingan lagi dengan Dayu. Kami membuka pintu mobil dengan perasaan was-was. Hanya kalimat basmalah yang sedari tadi terucap dari bibir kami. Aku pun begitu. Jantungku berdegup kencang, tak kuasa menahan rasa takut yang semakin menghampiri. Ketika pintu mobil mulai terbuka, menampakkan seorang gadis dengan rambut acak-acakan sudah tertidur dengan kepala bersandar pada kaca mobil. Aku mulai tenang melihatnya. Syukurlah, tak akan ada yang menakutkan lagi untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya sampai kami tiba di pemberhentian. Masuk mak, ajakku dengan menarik tangan Rima. Dia masih takut untuk naik ke dalam mobil. Aku melihat tatapan wajah ngeri tersorot darinya. Ia bergeming dengan tangan gemetar. Aku paham betul, tapi tak ada waktu lagi. Semua sudah siap untuk berangkat. Biar aku yang di samping Dayu, kamu sampingku aja. Rima mengiyakan. Gadis itu lalu duduk di samping kananku. Aku berada di tengah di antara Rima dan Dayu. Setir kemudi mulai diputar kembali. Mobil yang kami tumpangi mulai melaju di tengah teriknya matahari. Sebentar lagi pukul 11 siang. Sepertinya kami tidak akan tiba di sana tepat waktu. Yang membuatku lebih khawatir kalau saja ayahnya Arif harus pulang ke kota di malam hari. Di siang bolong begini saja sudah mengerikan, apalagi malam hari. Namun kengerian itu sirna ketika aku mulai menikmati hamparan sawah dengan anak-anak yang sedang berlarian di atas pematang. Lihat itu mah, aku menepuk pundak Rima. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah jari telunjukku. Nanti kalau kita sampai di sana, kita main ke sawah juga yuk. Rima antusias setelah melihat anak-anak yang tengah bermain di sana. Sedikit demi sedikit, aku mulai melupakan kejadian yang baru saja terjadi pada kami. Apalagi, ku dapati Dayu yang masih tertidur pulas di sampingku, membuatku merasa semua akan aman sampai kami tiba di desa. Mobil yang kami tumpangi pun mulai masuk ke hutan dengan pepohonan rindang yang teduh. Memang kelihatannya singup tempat itu, tapi aku tak peduli akan hal itu. Singup ya mas. Rima menepuk pundakku seraya menjulurkan tangannya ke arah jendela. Aku pun mengiyakan. Memang aku akui tempat ini sepi dan gelap. Namun, tak lama setelahnya kami berhasil keluar dari hutan lalu menuju jalanan yang sedikit terjal dengan medan tanah yang masih basah. Sepertinya beberapa hari lalu tempat itu terguyur hujan hingga membuat jalanan yang tak teraspal itu penuh dengan genangan. Mobil yang kami tumpangi mulai berkurang kecepatannya, sedikit menepi ke kiri, lalu berhenti tepat di depan sebuah gapura desa yang bertuliskan inisial desa tersebut. Dari sorot mataku tertuju tepat pada sebuah jalan bebatuan yang dihimpit oleh kebun tebu. Enak banget ada kebun tebu. Bawa pulang aja ke rumah Pak Kades. Entah mengapa celetukan itu terlontar begitu saja dari mulutku sampai aku sadar bahwa teman-temanku hanya terdiam tak menanggapi apa yang barusan aku ucapkan. Mereka bergidik ngeri melihat kebun tebu di hadapan kami. Sedangkan aku malah sebaliknya, merasa desa ini istimewa dengan pemandangan indah serta aneka macam perkebunan yang ada. Arkan segera menggendong beberapa ransel yang akan kami bawa sambil berjalan, kemudian mendorong pundakku. Nih, bawa tasmu. Jangan ngomong aneh-aneh di sini. Baru sampai cengengesan. Teguran itu langsung menyambar telingaku, bahkan aku saja tak sadar bahwa ucapanku tadi membuat mereka menjadi sensitif. Aku segera mengangkut beberapa barang lainnya. Begitu juga dengan Rima. Sementara Dayu, dia hanya berdiri melamun sambil menyandarkan tubuhnya di gapura desa.
Sebenarnya aku geram melihat kelakuan gadis itu, tapi kali ini aku memilih diam, takut sesuatu yang tak kami inginkan terjadi lagi. Waktu semakin cepat berjalan. Selesai kami mengemasi barang-barang, selanjutnya harus berjalan beberapa meter untuk menuju pangkalan ojek. Dengan membawa perlengkapan yang tak kalah banyaknya, membuat kami cukup kewalahan, masing-masing membawa dua ransel. Tapi tidak dengan Dayu, dia masih berjalan di belakang tanpa menghiraukan helaan nafas dari kami. Yuk, jalan di depan aja kalau capek. Pucat gitu kalau jalan di belakang terus pingsan, nanti siapa yang nolongin? Lagi dan lagi, ucapanku tidak ditanggapi olehnya. Sudahlah, aku mulai merasa muak. Arkan pun juga segera memberikan isyarat kepadaku agar aku tak lagi mengganggu Dayu. Di sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan keindahan ilalang tinggi beserta kebun tebu yang mengelilingi. Perjalanan kami jadi terasa enteng sebab dimanjakan oleh pemandangan indah di setiap sudut desa. Sekitar 200 meter jauhnya, kami baru melihat pangkalan ojek beserta warung yang ramai pengunjung. Dari sana pula, kami melihat beberapa orang berdiri sambil melambaikan tangan kepada kami. "Pesanannya Pak Sabto ya?" tanya salah seorang dari mereka. Di sana ramai. Beberapa pasang mata langsung menatap ke arah kami. Namun anehnya, ketika kami hendak naik ke atas motor, seorang wanita parubaya memanggilku tanpa sebab. Perasaanku mulai tidak enak, apalagi setelah aku sadari perubahan reaksi dari mereka yang ada di sana. Iya bu, ada apa?" tanyaku dengan ragu dengan bibir bergetar hebat. Tatapan wanita itu tidak mengarah padaku, tapi kepada Dayu. Dari sinilah aku mulai merasa ada yang tidak beres. "Bu," wanita tersebut terkesiap mendengarku. "Tidak ada apa-apa kok, hati-hati di jalan. Titip kopi buat Pak Kadis ya." Sambil mengulurkan sebungkus kopi hitam padaku tanpa harus membayar. Tentu saja, aku merasa janggal dengan sikap wanita itu, terlebih saat dia terkejut mendengar panggilanku. Rasanya ada sesuatu yang ditutupi dari kami. Sepanjang jalan, aku tak henti-hentinya memikirkan hal tersebut. Motor yang kami kendarai sudah melaju dengan pelan melewati barisan kebun tebu yang seolah tak berujung. Dari atas sepeda motor, aku pun hanya terdiam, menahan nyeri di perut yang belum terobati sedari tadi. "Mbak, saya cuma pesan ya, selama kalian di sini, selalu jaga sikap. Kemanapun selalu ucap salam. Karena kami semua percaya leluhur yang menjaga desa selalu memperhatikan setiap orang yang datang." Dengan mata melotot, aku terkejut mendengar ucapan ojek tersebut. Walau hanya menyampaikan pesan, tapi aku merasa bahwa dia mengucapkan karena ada maksud tertentu. Dan entah mengapa, sejak kami tiba di sana, kejadian ganjil tak henti-henti menghampiri. Dengan senyum getir, aku hanya mengangguk seraya menjawab ucapannya. Iya pak, terima kasih ya sudah diingatkan." Perjalanan kami memakan waktu lebih lama setelah masuk ke desa. Selain karena jalanan yang tak rata, juga karena genangan air yang sulit dilalui oleh kendaraan roda dua. Bahkan kami butuh waktu sekitar 30 menit untuk benar-benar keluar dari kebun tebu. Langit biru mulai memudar warnanya, berganti dengan jingga dengan sorotan sang surya yang tak lagi bersinar terang, menandakan waktu senja mulai tiba. Bersama dengan kami yang baru saja sampai ke rumah Pak Sabto, yang tak lain adalah kepala desa, kedatangan kami disambut dengan hangat olehnya juga beberapa warga yang terlihat berkumpul di sana. Kami sungguh dimanjakan dengan sikap ramah beserta jamuan yang disediakan. Tentu saja, perutku yang sudah terasa nyeri mulai terobati. Sebagai ketua kelompok, aku berbincang lebih banyak mengenai program kerja yang akan kami lakukan di desa kurang lebih 3 bulan ke depan. Waktu yang cukup untuk sekedar membantu progres perbaikan desa yang sudah berjalan sebelumnya. Di sela-sela perbincangan kami, aku teringat akan sesuatu. "Ah, Pak, mohon maaf. Tadi saya dapat titipan dari ibu warung di kebun tebu. Katanya sih buat bapak." Sambil menyodorkan bungkusan kopi yang tadi diserahkan oleh wanita parubaya. Pak Sarto mengerjap. Dia tampak bingung dengan apa yang barusan aku berikan. Terima kasih nih mas. Temanmu itu tunggu di sini dulu, biar bapak buatkan sesuatu." Dengan gugup Pak Sarto segera berjalan cepat meninggalkanku.
Perasaanku semakin buruk, tapi tak mungkin aku memperlihatkan hal itu di depan teman-temanku. Meski aku bisa membaca raut wajah mereka yang kebingungan seraya bertanya-tanya. Tak lama kemudian, Pak Sabto kembali dengan membawa nampan yang berisikan 6 gelas kopi di atasnya. Aku segera menebak bahwa kopi itu adalah pemberian ibu-ibu Parubaya tadi. Entah betul atau tidak, namun firasatku mengatakan demikian. Beberapa dari kami sempat menolak, tapi tak enak juga dengan Pak Sabto. Mau tidak mau, kopi yang telah dihidangkan segera kami teguk sampai habis. Pahit sekali rasanya. Bahkan baru kali ini aku merasakan kopi yang begitu pahit menekak tenggorokanku. Terlihat dari reaksi wajah kami yang tampak getir, kopi itu memang terasa begitu pahit di lidah, tapi tidak dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Dayu. Dia tidak menghabiskan kopinya, tapi tak berkata bahwa kopi itu pahit juga. Melihat Dayu, kami jadi bertanya-tanya, apa memang dia begitu irit bicara? Pak Sabtu juga heran kalau melihat Dayu. Wajahnya datar, bibirnya pucat, matanya teduh tapi kosong, seakan Dayu hanya raga tanpa nyawa. Kumandang azan maghrib mulai terdengar. Kami bergegas mengemasi barang untuk pergi ke rumah singgah yang akan kami tempati untuk sementara waktu di sana. Kami mulai berjalan keluar dari rumah Pak Sabto dan langsung disuguhkan dengan perkebunan pisang yang menghimpit jalan setapak di samping rumahnya. Kurasa jalanan ini akan membawa kami menuju tempat yang tak kalah seram dari kebun tebu yang tak berujung. Apalagi jalanan begitu gelap tanpa penerangan. Meski cahaya rembulan mampu menembus pepohonan, tapi tetap saja tak cukup untuk menerangi jalan yang kami lalui. Di sisi kiri terdengar suara aliran air yang begitu deras memanjakan telinga. Sambil berjalan, Pak Sabtu juga menjelaskan tata letak desa agar kami tidak tersesat saat hendak pergi dari sana. Hari semakin gelap. Perkebunan pisang pun selesai kami lewati, berganti kembali dengan perkebunan tebu yang menjulang tinggi. Memang, desa itu tampak indah kalau siang, berbeda dengan malam. Semakin sepi, jarang ada warga yang berlalu lalang, bahkan dengan jalanan yang tanpa penerangan. Aku saja tidak bisa membayangkan betapa ngerinya jalanan desa jika dilewati malam hari. Pak, sepertinya desa ini pemasok tebu ya? Pertanyaan itu terdengar dari balik badanku. Itu Arkan yang bertanya. Pak Sabto yang berjalan di sampingku hanya mendengus pelan. Ya, begitulah nak. Oh ya, posko KKN di desa sedang direnovasi. Jadi sementara tinggal di rumah Pak Toyo dulu ya, ucap Pak Sabto sembari menunjuk ke arah rumah yang begitu megah berada tepat di tengah-tengah kebun tebu. Rumah itu letaknya cukup jauh dari kawasan utama desa dan bisa dibilang terpelosok. Padahal ukuran rumahnya lumayan besar. Namun satu pertanyaan yang langsung terlintas di kepala. Yang punya kebun tebu itu ya Pak? Pertanyaanku disambut meriah oleh teman-teman. Wah, serentak mereka mengatakannya. Memang kuakui rumah itu lumayan besar, meski tampaknya sederhana tapi menakjubkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Toyo, ini saya Pak Sabto. Bel pun ditekan oleh Pak Sabto. Setelah bel dibunyikan, barulah pintu megah itu terbuka begitu pelan. Dari balik pintu tersebut berdiri seorang lelaki setengah tua bersama seorang anak perempuan tengah menggendong boneka cantik miliknya. Wah, Pak Sabto, lah ini mahasiswa KKN ya yang Bapak ceritakan kemarin. Pak Toyo sumringah kalau melihat kami. Senyuman itu langsung memudarkan prasangka burukku terhadapnya. Ya, bukan tanpa alasan. Aku berprasangka buruk pada Pak Toyo sejak kami berdiri di rumah tersebut. Aku merasa ngeri. Bulu kuduku tak henti menegang, merasakan suasana aneh yang menghampiri. Setelah kuperhatikan rumah tersebut dari dekat, tampaknya begitu menyeramkan. Kami termenung sambil melempar senyum datar pada Pak Toyo. Namun keanehan di sini kembali kujumpai ketika Pak Toyo mulai memperhatikan dengan jeli ke arah gadis yang ada di belakang kami. Ya, dia sedang memperhatikan Dayu yang tingkah lakunya masih sama seperti tadi. Lama, tatapan itu tak ingin lepas dari Dayu. Bahkan Pak Sabto sempat menegurnya agar melepas tatapan aneh itu. Pak,
Apa kami akan singgah di sini sementara? Pertanyaanku memecah keheningan. Pak Toyo langsung mengerjapkan mata. Iya, iya. Oh, ayo, ayo, mari masuk. Terima kasih loh Pak Sabto sudah mengantarkan anak-anak kemari. Tak ada sambutan hangat yang kami dapatkan dari Pak Toyo. Malah kengerian yang sedari tadi hadir kami rasakan. Aneh. Begitu aneh berada di dalam ruangan luas nan megah, namun terasa pengap mencekik dada. Kedua bola mataku tak henti-henti bergerak liar memperhatikan setiap penjuru ruangan. Begitu pula dengan Dika yang kini tampak kebingungan. Kami memang duduk di sofa yang nyaman, tapi tak membuat kami merasa tenang. Setiap gerak-gerik kami seolah ada yang memperhatikan. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, aku segera menutupi rasa tak nyaman di hadapan Pak Toyo beserta istri dan kedua anaknya. Keluarganya tampak harmonis. Istri Pak Toyo pun segera menyambut kami, sementara aku dan Arif sedang asik menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan di desa ini. Di atas sebuah meja besar terhidang berbagai jenis makanan, mulai dari iga bakar, rendang daging, ikan asam manis, bahkan telur balado. Jamuan yang cukup mewah untuk kami. Siapa sangka perut yang terasa penuh jadi merasa keroncongan lagi setelah melihat makanan yang terhidang. Arif yang duduk di sampingku langsung berucap, "Wah, enak ini kalau tinggal di sini selama 3 bulan nanti. Makanannya mewah-mewah. Ya kalau begini siapa juga yang gak betah?" Aku hanya mengangguk saja karena sebenarnya masih merasa janggal dengan perlakuan mereka. Bahkan tak ada sesuap nasi yang masuk ke mulutku meski perutku juga merasa keroncongan. Sementara teman-temanku tampak lahap menyantap berbagai makanan yang sudah dihidangkan. Anehnya lagi, Dayu kembali normal setelah sampai ke rumah itu. Yang tadinya pendiam sekarang lebih banyak tertawa dengan anak-anak Pak Toyo. Aku merasa sedikit lega melihatnya. Perasaan buruk kini kutepis setelah melihat perbedaan Dayu. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin saja Dayu sedang lelah tadi. Malam semakin larut. Kami pun dipersilakan untuk beristirahat di dalam ruangan 4x5 dengan kasur empuk di dalamnya. Kami tidur di ruangan terpisah. Dalam satu ruangan seluas itu hanya terisi masing-masing 3 orang. Ya, cukup membuatku nyaman. Tak kusangka tugasku kali ini akan lebih mudah. Tetapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Sudah berjam-jam aku merebahkan diri sambil berguling ke kanan dan ke kiri, tapi tak kunjung tiba dalam alam mimpi. Di atas kasur empuk, 2 temanku sudah tertidur pulas, tapi tidak denganku. Malam itu suasana begitu dingin, selimut tebal yang menutup kami pun seolah tak mampu menepis dinginnya udara malam. Aneh, mereka kok bisa pulas ya? Padahal dingin begini. Gumamku, aku terbangun dari ranjang hendak mengambil sebotol minuman yang berada di dalam tasku. Ning. Rumah megah tempat kami singgah begitu ning. Terbesit di pikiranku sesuatu yang mengajak aku keluar dari ruangan tempat peristirahatan kami. Dan entah mengapa, aku menuruti keinginan tersebut. Pintu kubuka. Sebuah lorong ruangan yang gelap hadir di hadapanku. Di samping ruangan kami ada kamar terkunci. Langkahku terbawa menyusuri lorong gelap, lalu berhenti tepat pada kamar yang terkunci. Tak ada niat apapun yang kufikirkan saat itu, hanya rasa penasaran akan ruangan yang pintunya terlihat penuh goresan. Aku mulai memutar gagang pintu, tapi memang ruangan itu terkunci. Saat hendak kembali merebahkan diri, tiba-tiba saja tok tok tok. Tok tok tok, suara ketukan berbunyi. Ya, siapa yang tidak terkejut mendengarnya? Aku mematung sejenak sambil membuka lebar telinga, barangkali aku salah mendengar. Akan tetapi, suara tersebut kembali berbunyi semakin keras disusul oleh goresan yang berdecit merusak kendang telinga. Jantungku berdegup kencang, suasana semakin mencekam dengan suara ilalang tebu bertabrakan terempas angin. Tubuhku mematung kaku, seolah tak bisa digerakkan. Sementara suara ketukan pintu itu semakin keras, berubah seperti rangan hewan buas. Entah apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Aku tak ingin tahu lagi. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipis. Mataku mulai kabur dengan remang ruangan yang sepenuhnya menjadi hitam. Aku
Aku merasakan sentuhan dingin mendarat ke pipi. Sayup-sayup, ku dengar suara Dika yang memanggil. Ketika mataku terbuka, sudah tampak pijar ruangan yang menyala. Aku tersadar dalam keadaan basah oleh keringat. Nafasku tak teratur seolah habis berlari puluhan kilometer jauhnya. Ya, aku sudah terbaring di atas kasur rumpuk lagi dengan dikelilingi teman-temanku yang tampak panik. Tak tahu apa yang telah terjadi denganku sampai aku terbaring lagi di ruangan itu. Kecapean itu. Kamu tadi belum makan kan? Suara halus hadir di antara kami. Ya, itu adalah suara Bu Imah, istri dari Pak Toyo. Sebenarnya aku masih bertanya-tanya apa yang telah terjadi, akan tetapi Rima memberikan isyarat untuk aku diam sementara waktu sebab Bu Imah sedang menghampiriku. Dia membawakan semangkuk sup daging dengan segelas air yang tampak menggiurkan, namun aku tetap tak mau menerima makanan itu apapun alasannya. Sudah, makan saja dulu yuk. Nanti sakit loh. Bu Imam masih menemani kami sambil terus membujuk. Tatapannya kini berbeda, aneh, seolah seperti menyimpan dendam padaku. Namun, raut wajahku dengan mudah terbaca oleh Dika. Bu, biar kami saja yang urus Dimas. Maaf ya Bu, merepotkan malam-malam. Ucapan Dika pun langsung diiyakan oleh Bu Imah. Wanita setengah tua tersebut langsung meninggalkan kami segera. Dimas, kenapa kamu buka kamar itu? Pertanyaan yang keluar dari mulut Rima membuatku amat terkejut. Bagaimana mungkin aku membuka kamar itu padahal jelas sekali tadi pintunya terkunci. Gak mungkin. Memang aku keluar kamar, tapi kamar yang itu gak bisa dibuka. Sanggahku kepada Rima. Ada yang janggal Mas. Lebih baik ke depannya kamu itu ndak usah bertindak aneh-aneh. Sudah diperingatkan oleh Pak Toyo buat gak buka kamar itu. Sudah, turutin aja. Arif menggertak. Amarah mereka menyulut, tetapi tidak dengan dayu. Dimas, kamu kan yang minta kita buat KKN di sini. Kamu juga yang paling ngerti kan desa ini daripada kami semua. Tolong jaga sikap Mas. Arkan menimpali, suasana semakin panas. Aku merasa tersudutkan malam itu. Padahal aku juga tidak menemukan kejelasan akan kejanggalan yang aku rasakan. Apa yang mereka katakan hanya omong kosong tanpa bukti apapun. Sedari tadi Dayu hanya diam di sampingku. Tatapannya masih sama. Dia seperti raga tanpa nyawa. Namun dari perdebatan kami hanya Dayu yang bisa menjelaskan. Kita nggak akan bisa keluar dari sini, ucapnya dengan datar. Terkejut bukan main mendengar Dayu bicara. Kami yang sedari tadi beradu argumen langsung terdiam. Kita sudah terikat dengan janji tali pocong. Apalagi kamu berhasil membuka kamar itu. Nimas, mereka sudah berkeliaran sekarang. Gak ada harapan buat kita keluar. Dan kamu Mas, otonmu memang diincar sejak datang ke desa ini. Jelas Dayu tanpa basa-basi. Setelah mengatakan itu, Dayu langsung merebahkan diri seraya memejamkan mata. Dia kembali tertidur di tengah kebingungan kami berlima. Di atas kasur empuk kami berdiam mendengarkan detik waktu yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Rasa lelah hilang begitu saja hingga kami tak ingin memejamkan mata. Entah benar atau tidak apa yang dikatakan oleh Dayu. Aku hanya berharap semua ini hanya mimpi semata. Kami bahkan tak saling bertukar bicara. Mata yang tampak lelah terpaksa terus terjaga. Desir angin pun ikut menemani kesunyian kami saat ini. Yang terbayang dalam pikiran kami hanya kata selamat atau tidak. Mas, mumpung belum terlanjur, kita batalkan saja KKN-nya. Kita cari desa lain. Rima mengusulkan hal konyol. Setelah kami mendapat persetujuan dan sampai ke desa itu, aku pun jelas menolak. Bagaimana yang terjadi itu adalah bagian dari resiko yang kami ambil. Ya nggak bisa gitu dong Mak. Kita minta pindah ke posko aja. Raut wajah frustasi tergambar dari kami. Raga yang lelah bergelut dengan kekhawatiran yang nyata. Entah bagaimanapun caranya, aku harus membawa semua keluar dari rumah ini. Apa maksud janji tali pocong? Gemetar, aku menanyakan hal itu kepada Dika. Dika hanya menoleh pelan sambil mengernyitkan dahi. Pesugihan tali pocong. Aku sudah curiga saat kita dibawa kemari. Rumah semegah ini berada di tengah-tengah kebun tebu, jauh dari kawasan utama desa.
Menurutmu apa tujuannya? Kami tersentak mendengar pernyataan dari Dika. Biar kita tidak semudah itu kabur dari sini, tanya Arkan. Aku dan Rima pun menyimak perbincangan mereka dengan seksama. Mungkin saja malam ini juga kami bisa menemukan jalan keluar. Ya, kita bisa pindah posko atau keluar dari desa sekalipun. Tapi jiwa kita sudah terikat dengan janji mereka. Percuma, kalaupun bisa. Hanya ada satu cara. Dika mulai menghela napas panjang. Mengorbankan nyawa. Nyawa siapa? Ning. Tak ada jawaban. Sekitar 2 menit lamanya, Dika tampak berpikir keras. Urat-urat pada wajahnya tercetak tebal dengan dahinya yang mulai mengerut tajam. Nimas, atau beberapa di antara kita. Jantungku kembali berdegup kencang. Mataku melotot ke arah Dika. Bahkan nafasku tercekat berhenti sekian detik karena mendengarnya. Apa nggak ada cara untuk selamat semua? Aku masih mempunyai harapan besar. Entah bisa atau tidak, aku ingin kami semua selamat dari sana. Malam berlalu, hari sudah berganti. Cahaya mentari mulai tampak menembus pepohonan tebu yang rindang. Malam yang sunyi dan mencekam pun berganti dengan keindahan. Apa yang aku lihat saat pagi berbanding terbalik dengan malam tadi. Seolah malam yang mengganggu kami tak pernah hadir. Kami pun memutuskan untuk singgah sebentar, selain sebagai formalitas juga untuk mencari informasi ke warga setempat mengenai keresahan yang sudah kami alami. Dengan mata berat dan tubuh yang lemah, kami terpaksa menjalankan tugas hari pertama meski lelah semakin terasa. Kali ini aku harus pergi bersama Arkan, sedangkan Rima bersama Arif dan Dika bersama Dayu. Kami berpencar untuk menjalankan tugas di masing-masing bidang yang sudah aku atur tempo hari. Arkan, ceritain dong apa yang aku lakuin malam tadi. Aku membuka obrolan dengan penuh kekhawatiran. Arkan yang berjalan di sampingku juga demikian. Aku yang pertama kali dengar kamu teriak, Mas. Gak lama setelah itu aku keluar kamar. Ternyata kamu udah kesurupan. Mana posisinya udah masuk kamar yang dilarang itu, beber Arkan. Terkejut bukan main mendengarnya. Aku mematung sebentar sambil mencoba mencerna apa yang sudah ia katakan. Aku bener-bener gak ngerasa masuk ke sana deh. Pintunya terkunci, malah aku dengar suara erangan sama cakaran dari dalam kamar itu. Gak mungkin aku masuk ke sana kan? Bantahku kepada Arkan, namun Arkan hanya tersenyum getir ke arahku. Yang kamu alami itu dengan yang aku lihat berbeda. Nyatanya memang kamu masuk ke dalam sana. Aku sempat bingung sebelumnya. Kenapa kamu bisa buka? Padahal nggak jelas-jelas dikunci. Tak ada jawaban dariku. Aku tengah berpikir keras mengenai hal itu. Rasanya menyesal perlahan datang. Lagi-lagi, aku teringat dengan ucapan Dika. Janji tali pocong. Aku bergumam sendirian sambil memperhatikan langkah kaki sampai tak sadar bahwa kami telah tiba di rumah Pak Sabto. Arkan segera menepuk pundakku. Dari kejauhan, Pak Sabto sudah memperhatikan kami, namun sorot matanya menatap aneh padaku. Nak Nimas, gak tidur ya semalaman? Pertanyaan itu ku dengar dengan jelas keluar dari mulut Pak Sabto. Aku tersentak, entah mengapa lidahku keluh untuk menjawab pertanyaan itu. Enggak kok Pak, saya tidur nyenyak kok. Siapa sangka Pak Sabto malah tertawa mendengarnya. Aku juga menyadari bahwa aku tidak pandai berbohong atau menutupi raut kegelisahan. Mungkin saja dengan mudah Pak Sabto bisa menebak apa yang terjadi pada kami semalam. Kami duduk di halaman luas dengan 3 kursi yang ada di sana. Seperti biasa, kami mulai dijamu dengan hangat oleh keluarga Pak Sabto. Berbeda sekali rasanya saat dijamu dengan keluarga Pak Toyo. Di sanalah aku baru berani menyantap makanan sebagai obat perut keloncongan, sebab sejak tadi malam aku tidak menelan sesendok nasi pun di rumah Pak Toyo. Melihatku makan dengan lahap membuat kecurigaan Pak Sabto terjawab. Sambil mendengus, Pak Sabto mulai menyentuh kedua pundakku. Tentu saja aku terkejut. Makanan yang sedang aku kunyah belum sepenuhnya tertelan. Aku terpaksa berhenti melahap makanan yang tampak nikmat itu. Ada apa Pak? Sekali lagi Pak Sabto melempar senyum kepada aku. Yakin semalam kamu tidur? Ya, mau bagaimana lagi? Tak ada cara lain untuk berbohong. Siapa tahu dengan aku bercerita kami bisa menemukan jalan keluar dari lubang gelap mematikan.
Di antara pepohonan rindang, cahaya matahari kian merayap menghangati punggung kami. Obrolan yang hangat menarik Arkan untuk ikut terlibat. Arkan sebagai saksi mata mulai menjelaskan rentetan peristiwa yang sudah kami alami sejak tiba di rumah tersebut. Hal itu pun ditanggapi serius dengan Pasapto yang rupanya mengerti tentang apa yang kami alami. Kejadian ini bukan hanya sekali. Baru seminggu lalu, para mahasiswa dari kampus lain meminta pergi dari sini. Ya alasannya sama, merasa ketakutan ketika tinggal di sana. Tapi saat itu, Bapak ndak ngerti dengan apa yang mereka alami. Ya, Bapak pikir desa ini tidak pas dengan mereka. Selain karena jauh dari kota, perkebunan kebun di sini memang terlihat menakutkan saat malam hari. Jelas Pak Sabto dengan menghela nafas panjang, dia mulai melanjutkan ucapannya. Tapi, nak, Bapak melihat hal sama sebelum kejadian ini terjadi lagi. Setiap malam jujur, Bapak melihat pocong berdempetan di kebun tebu. Itu pun Bapak temui hendak pergi melihat irigasi yang dikerjakan anak-anak. Nah, dari sana, Bapak sudah merasa curiga dan pocong-pocong itu masih menempel dengan kamu sekarang. Nimas, sepertinya kamu yang diincar. Pertanyaan itu menyambar jantungku, aku kembali terdiam beberapa saat. Ketakutan begitu terasa menguasai jiwa. Seketika air mata yang tak terbendung tumpah begitu saja. Tak mengira bahwa niatan kami di desa itu malah menjadi guncangan batin buatku. Bapak menduga kalau keluarga itu menggunakan pesugihan tali pocong. Maafkan Bapak, sudah membawa kalian ke tempat yang salah. Maafkan Bapak. Pak Sabto juga mulai menangis. Dia bertekuk lutut di hadapanku. Aku masih merasa segan, walau penyesalan juga tak kalah besar. Sudah Pak, tidak perlu minta maaf. Yang kami perlukan sekarang adalah bagaimana caranya untuk keluar dari rumah itu. Arkan bertanya seraya mengangkat tubuh tua Pak Sabto. Siang itu, Pak Sabto mulai memanggil beberapa orang kepercayaannya, juga ustadz yang ada di desa tersebut. Banyak dari mereka menjadi saksi, bukan hanya Pak Sabto yang melihat deretan pocong berdiri di kebun tebu, tapi mereka yang dihadirkan di sana juga melihatnya. Namun mereka tak menduga bahwa yang mereka lihat adalah bentuk pesugihan tali pocong yang dilakukan oleh salah satu warga di sana. Mereka juga terkejut kalau mendengar cerita kami tentang hal tersebut. Raut wajah gelisah serta kecewa terlihat dari mereka. Wah, gak duga yang gak nyangka loh Pak Toyo yang melakukannya, ucap salah seorang dari mereka. Kami pun semakin larut dalam perbincangan serius dengan perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Namun perbincangan itu membuahkan hasil. Ya, kami sepakat untuk saling membantu, terutama aku, agar bisa keluar dengan selamat dari rumah itu. Tapi pesugihan tali pocong itu berat untuk digagalkan. Mungkin saja tetap akan memakan korban. Belum lagi diteror habis-habisan. Itu kalau kita selamat, sudah alhamdulillah. Bagaimana kalau sampai terludahi? Wah, bisa mati gosok. Aku mendengar pernyataan yang sebelumnya tak pernah aku dengar tentang alasan mengapa keluarga itu menggunakan pesugihan sampai bagaimana cara untuk melepaskan diri dari jeratannya. Beberapa dari mereka mengatakan hal yang sama dengan Dika. Bisa selamat, tapi harus ada yang dikorbankan. Siang berganti dengan malam. Kami kembali dengan penuh kegelisahan. Sesuai dengan rencana yang sudah dibicarakan, kemungkinan kami bisa keluar keesokan hari dengan dibantu oleh Pak Sabto dan juga warga lainnya. Jujur, aku muak, merasa tak nyaman harus tinggal di rumah yang penuh akan kegelapan. Meski kami dijamu dengan ramah, tidur dengan kasur empuk, tapi semua itu tak membuatku bertahan, apalagi terfikir akan menjadi tumbal dari sebuah ritual pesugihan. Kacau, benar-benar kacau. Seharian penuh aku memikirkan hal itu sambil mencari cara lain. Kalau saja cara utama tidak berhasil. Kami tidak bisa berbincang di saat yang bersamaan. Tengah malam baru kami bisa mencuri waktu untuk mulai menjelaskan tentang apa yang aku dapati siang tadi. Kenyataan pahit yang harus terjadi pada kami tak bisa ditepis atau dihindari. Dengan berat hati, aku pun menjelaskan bahwa mungkin akan ada nyawa yang harus dikorbankan. Meski itu juga belum pasti.
Siapa yang tidak gelisah kalau mendengar hal itu? Bahkan Rima sempat menangis sejadi-jadinya. Sesekali juga ia menyalahkanku karena keputusan yang kuambil tempo hari. Ya, keputusan tentang desa yang menjadi tempat berlabuh kami. Aku juga tidak bisa berbohong dengan diri sendiri. Ketakutan begitu merajai jiwa kami, tapi mau bagaimana lagi? Kalaupun cara satu-satunya adalah keluar dari sana dengan cara mengorbankan nyawa, maka aku ikhlas menjadi tumbal di antara mereka. Semalaman penuh kami tidak bisa memejamkan mata. Lelah juga semakin terasa. Tubuh kami mendadak kurus sebab 2 malam ini tidak tertidur dengan tenang. Namun ketika sang surya mulai menampakkan cahayanya, saat itulah saat yang tepat untuk menyusun rencana. Aku dan Arkan kembali datang ke rumah Pak Sabto. Setelah seharian penuh kami memperhatikan tata letak rumah megah di tengah perkebunan tebu, barulah kami bisa menyusun strategi untuk bisa keluar dari tempat itu. Tangan keriput Pak Sabto mulai menggoreskan sebuah tinta hitam pada selembar kertas. Dia mulai menggambar jalan yang mungkin kami gunakan untuk melarikan diri. Dan lagi, satu hal yang aku ketahui tentang rumah itu. Kita bisa keluar dari pintu belakang yang langsung mengarah pada kebun tebu. Biasanya tidak ditutup kalau malam. Jelasku, kami begitu jeli memperhatikan serta memahami tiap-tiap goresan tinta tersebut. Di mana, kapan, dan lewat mana. Semua sudah tertulis pada selembar kertas yang akan kami gunakan sebagai patokan. Hari semakin siang, Pak Sabto kembali memanggil beberapa warga yang kemarin dikumpulkan. Untungnya saja mereka sepakat untuk membantu kami keluar dari tempat tersebut. Selain karena ingin menyelamatkan, juga karena kekhawatiran akan perbuatan keluarga Pak Toyo yang merugikan warga. Belum lagi kalau mereka mencari tumbal dari warga desa yang ada di sana. Malam kembali tiba. Di dalam rumah luas dan megah itulah yang menjadi saksi keresahan kami. Tangisan tak henti terdengar dari sudut ruangan 4x5 meter yang saat ini kami isi untuk 6 orang. Malam itu kami menjalankan tugas sesuai rencana agar tidak membuat curiga Bu Imah yang saat ini sedang berada di rumah, sementara Pak Toyo sedang pergi sepekan lamanya meninggalkan rumah. Detik-detik jam dinding selalu kami dengar. Kedua mata kami juga tak lepas dari pergantian waktu ke waktu, menunggu saat di mana harus melarikan diri dari rumah megah tersebut. Namun, tak semudah rencana yang kami bayangkan malam itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 8 malam, saat di mana kami harus berbahagia, harus keluar dari sana, malah berganti dengan gelisah yang tak ada habisnya. Malam itu, kami dipanggil untuk berkumpul di meja makan, padahal kami sudah makan sebelumnya. Entah mengapa, perasaanku semakin tak nyaman. Kami kembali duduk berdampingan dengan Bu Ima dan juga kedua anaknya. Loh, kok kayak ketakutan gitu yang lihat ibu? Ada apa? Tiba-tiba pertanyaan tersebut kami dengar. Tak tahu harus menjawab apa. Kami hanya menggeleng sembari melempar senyum getir kepada Bu Ima yang sedang menyiapkan beberapa makanan untuk kami. Melihat hal itu, tentu saja membuat kebingungan mengapa Bu Ima menyiapkan makanan lagi. Padahal baru 1 jam yang lalu kami makan bersama. Namun, tak ada satupun dari kami yang berani menegur perbuatan Bu Ima yang masih asik menghidangkan makanan. Dengan senyum ramah, tapi mengundang segudang kecurigaan, Bu Ima mulai mengelus pundakku dan juga Dayu. Kok kelihatannya kalian kurus sekali? Ayo makan dulu. Malam ini Bapak pulang. Mataku membulat. Kami saling toleh dengan raut wajah terkejut. Jauh dari perkiraan seharusnya malam itu. Ya, belum waktunya Pak Toyo untuk pulang. Namun segala rencana yang kami siapkan harus berbelok begitu saja. Tak ada percakapan lagi malam itu. Di atas sebuah meja makan dengan segala hidangan, kami hanya menunduk sembari mengunyah makanan yang terasa hambar, sembari sesekali menahan tangis sesenggukan, khawatir kalau kami tidak akan bisa keluar dari sana. Begitu pula aku. Kalau saja rencana kami gagal, sudah pasti aku yang ditumbalkan. Tak berselang lama, suara laju mobil segera terparkir. Sudah bisa kami tebak bahwa itu adalah Pak Toyo yang datang. Dengan membawa sebungkus kepala kambing yang masih bersimbah darah, Pak Toyo memperlihatkan kepada kami dengan gembira. Ini loh, kita untuk makan besok. Biar diungkap dulu sama ibu ya. Sambil menyerahkan sebungkus kepala kambing tersebut kepada Bu Ima. Apa maksudnya? Aku
Aku rasa bukan itu tujuan mereka, dan entah mengapa aku curiga bahwa kepala kambing tersebut adalah bagian dari syarat ritual mereka. Bagaimana aku tahu? Sebab aku sudah pernah menjumpainya pada keluargaku. Kepala kambing biasa digunakan sebagai ritual penumbalan. Penumbalan apapun itu. Namun mereka seakan tak mengira bahwa kami tidak mengetahui tujuannya. Kami hanya menunduk sampai detik terakhir menyelesaikan makan malam untuk kedua kalinya. Dan kalian tahu apa yang ada di benak kami sekarang? Sebuah penyesalan dan juga keputusasaan. Kami begitu takut tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Apalagi keluarga Pak Toyo mulai menyiapkan seluruh rencana untuk tujuan mereka juga. Mungkin saja kalau aku tidak keluar dari sana, malam itu juga aku akan menjadi tumbal mereka. Aku hanya meratapi nasib yang entah datang dengan cara apa. Apakah aku akan menemui ajal sebagai tumbal, atau malah berhasil keluar dari tempat mengerikan, sebuah lubang gelap menyesatkan. Dengan terjaga sepanjang malam, menanti saat yang tepat untuk kami keluar, pukul 1 dini hari. Sejak beberapa hari ke belakang, aku sudah memastikan rumah tersebut senyap di waktu yang aku sebutkan. Detik-detik terakhir yang menjadi penentu keselamatan kami pun segera tiba. Mungkin untuk kesekian kalinya, Rima tak henti menangis di pelukanku. Tapi Dayu, dia tidak bergeming sejak kemarin. Tok tok tok, sudah waktunya nih mas, ayo keluar. Suara ketukan pintu disusul dengan bisikan yang begitu kuat menembus telingaku. Sebagai sebuah tanda bahwa Dika dan yang lainnya sudah bersiap, aku segera beranjak, menggendong beberapa barang yang semula aku bawa. Ayo cepat, ayo Dayu, cepat sedikit. Kami hanya sibuk mengurusi diri sendiri sampai kami tak mengerti dengan kondisi Dayu. Wajahnya tampak pucat, pergerakannya begitu lambat, sekali lagi dia seolah seperti raga tanpa nyawa. Namun pertanyaan tentang kondisi Dayu segera tergerus oleh resah. Aku hanya peduli tentang bagaimana caranya kami keluar dari sana. Tiba di mana saat kami harus menyusuri lorong gelap untuk menuju ke arah pintu keluar yang terletak di belakang. Sedang posisi kamar kami terletak di ujung yang lurus dengan pintu belakang, tetapi kami harus melewati kamar Bu Ima dan Pak Toyo yang letaknya 3 meter dari pintu yang akan kami pergunakan. Langkah kian diburu waktu, tapi kami berjalan dengan penuh kewaspadaan. Beriringan ketika pintu itu terbuka lebar, satu isyarat segera kami dapatkan. Sebuah sorot lampu kuning yang menyala agak jauh di antara hamparan pepohonan tebu. Kami pun segera memahami akan isyarat itu sebagai arah kemana kami harus berjalan maju. Kami melangkah dengan penuh kehati-hatian. Syukurlah tak ada tanda-tanda mencurigakan dari keluarga Pak Toyo. Sorot lampu masih kami lihat di balik sela-sela pepohonan tebu. Berkali-kali langkah kami tersandung sebab beradu dengan waktu. Dika yang berada di barisan paling depan mulai menyibak ilalang dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Meski ilalang masih begitu tinggi menyulitkan jalan kami, tapi tak membuat kami menyerah. Sampai di situ saja, masih terus melangkah menembus pepohonan tebu yang menghimpit tubuh kami. Sesekali aku merasakan gatal sebab tergores dedaunan tebu yang mengayun terempas angin. Gelap yang dapat kulihat. Kami hanya bisa mengandalkan senter yang dibawa di ujung depan tanpa menghiraukan siapa yang berbaris di belakang. Aku yang berada di barisan paling belakang agak disulitkan sebab seberkas cahaya senter itu lumayan jauh dari jarak pandangku. Itulah sebabnya terkadang aku harus tersandung karena mataku yang tak bisa melihat dengan jelas jalan setapak yang kami lewati. Kok kayak ada suara teriakan ya? Rima yang berjalan di hadapanku seketika berbisik. Aku tak merasa heran. Memang aku mendengar sayup-sayup suara teriakan serta rintihan dapat kami dengar di mana kami perkirakan langkah kami sudah dekat dengan sorot lampu yang semakin terlihat dengan jelas dari balik pepohonan tebu yang menutup dengan sempurna. Dika segera menebasnya sehingga kami bisa menyaksikan dengan jelas siapa yang menunggu di balik pepohonan tebu dengan sorot lampu. Astagfirullah, apa ini? Rima menjerit, dia menggigit jarinya dengan kuat, sedangkan Dika, Arif, dan Arkan langsung mundur ke belakang. Aku hanya terbelalak melihatnya. Di sampingku ada Dayu yang sudah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.
Aku hampir tak bisa berkata apa-apa dengan apa yang sudah kulihat di depan sana. Kengerian itu semakin nyata menghampiri kami. Rupanya sorot lampu yang kami ikuti membawa kami semakin masuk ke dalam jebakan yang nyaris sempurna. Di hadapan kami, dua orang lelaki yang hendak menolong kami digorok dengan sadis oleh Pak Toyo. Dua lelaki itu sudah tak bernyawa dengan kepala salah satunya diangkat hingga darah dari nadinya mengucur deras. Melihat raut wajah mengerikan dari Pak Toyo yang membuat kami seketika teringat malam saat dia membawa sebungkus kepala kambing, persis dengan apa yang dia lakukan sekarang. Dika langsung mendorong kami untuk kembali, sementara aku benar-benar tak berdaya setelah melihatnya. Tubuhku terasa begitu lemas, gemetar kakiku semakin hebat. Beberapa detik sebelumnya jantungku seolah jatuh dari sangkarnya. Benar-benar tidak dapat aku bayangkan betapa ngerinya penampakan yang kami saksikan. Kami berlari tunggang langgang, berpencar sebagaikan anak ayam yang sedang diincar, berlari tak tentu arah. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, dan aku justru berlari kembali ke arah rumah Pak Toyo. Kami berlari membawa ketakutan dengan tangis mendalam. Dari balik tubuh kami terdengar suara teriakan Pak Toyo dengan gergaji mesinnya yang sengaja ditebas-tebaskan kepada pohon tebu. Sementara aku mulai tak mendapati teman-teman di sekelilingku, entah mereka sedang berlari kemana. Sekarang kami hanya berniat menyelamatkan nyawa masing-masing. Aku mulai tak mendengar suara Pak Toyo lagi, meski harus terus berlari di tengah kegelapan yang menyelimuti. Aku menangis jadi-jadinya. Bukan hanya nyawaku yang menjadi tanggungannya, tetapi juga nasib teman-temanku yang entah bagaimana. Harus keluar, harus bisa keluar dari sini. Isak tangis pecah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, aku membuka jalan dengan menyibak pepohonan tebu dengan menggunakan kedua tangan. Perih dan gatal rasanya ketika tangan ini tergores dengan bulu lembut tapi menyakitkan. Aku sama sekali tak melihat cahaya yang dapat menembus perkebunan tebu. Aku terperangkap di tengah-tengah gelap seorang diri tanpa teman. Rasa frustasi mulai menggerogoti jiwaku. Sambil terduduk menangis sendu, sesekali dapat ku dengar suara jangkrik beserta katak yang mendayu-dayu. Di sela-sela suara itu, suara erangan kembali terdengar. Kupikir jangkrik besar, rupanya sebuah makhluk mengerikan terbalut kain putih lusuh dengan mata melotot, tengkorak yang tak lagi terbentuk. Makhluk itu sesekali mengintip pada sela-sela pohon tebu di sekelilingku. Entah dia tersenyum atau apa, wajahnya begitu mengerikan. Pocong. Sekarang bukan hanya satu, tapi makhluk itu berbaris seolah menggantikan posisi pohon tebu yang semula aku lihat. Mataku melotot sejadi-jadinya dengan mulut yang seolah terbungkam ketika makhluk mengerikan itu semakin mendekat hingga wajahnya tepat di hadapanku. Aku hanya bisa menangis jadi-jadinya. Hatiku tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat suci. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku segera beranjak. Kututup mataku sambil berlari sekencang mungkin. Entah pergi kemana dan apa yang kutabrak di depan sana baunya busuk bercampur anyir yang membuat pening. Masih terdengar suara erangan di dekatku. Meski aku tak tahu sejauh mana lagi harus berlari menghindari makhluk itu, kakiku sudah terasa nyeri, memar juga mungkin karena tersandung berkali-kali, hingga aku tersandung lagi dan jatuh tepat di atas tumpukan gumpalan kain putih yang rupanya sosok pocong itu yang sedang aku pijak. Aku berteriak histeris tapi masih dapat bangkit untuk berlari, sementara teriakanku mungkin terdengar oleh Pak Toyo yang sudah menghidupkan kembali gergaji mesinnya. Mati aku menembus pepohonan tebu tak semudah itu. Aku sudah kewalahan, tenagaku seolah habis terkuras karena berlari ketakutan, sedang dari balik badan sudah ada Pak Toyo yang mengejar. Mau lari kemana? Ayo pulang ke rumah Bapak. Suara itu dapat kudengar meski seolah kalah dengan gergaji mesin yang ia hidupkan. Dari balik pepohonan tebu itu, mulai kulihat seberkas cahaya merah menyala dengan suara ramai yang menunggu di balik sana. Aku segera mempercepat langkah, tapi tak bisa. Kakiku akhirnya berhasil ditarik oleh Pak Toyo. Lepasin Pak, tolong Pak. Dia tersenyum puas menangkapku. Bapak itu sudah nyambut kalian dengan baik. Harusnya kalian berterima kasih dengan cara memberikan nyawa. Mulutku dibungkam lalu dibanting walau aku sudah kewalahan.
Merasa aku kehabisan tenaga, dia mulai memanfaatkan mesin yang ia bawa mulai dihidupkan kembali. Aku hanya bisa merangkak menjauh ke arah seberkas cahaya merah yang kulihat tadi. Tolong! Teriakku, aku tak yakin suaraku terdengar, tapi aku sudah berteriak dengan sekuat tenaga. Sampai di mana mesin itu berhasil memotong seperempat jari tanganku saat aku hendak menepisnya. Derap langkah langsung berhamburan. Cahaya merah itu semakin terlihat dengan jelas, semakin menjalar membakar pepohonan tebu di sekelilingku. Aku menjerit ketakutan. Pak Sabto dengan warga lainnya ternyata mulai berdatangan. Beberapa dari mereka membawa senjata tajam yang langsung ditebaskan habis-habiskan ke arah Pak Toyo. Pria setengah tua itu mati dalam kondisi yang mengenaskan. Dihakimi oleh warga dan langsung terbunuh di tempat. Sampai di mana malam itu sudah berlalu, keluarga Pak Toyo sudah ditangkap oleh warga setempat dan akhirnya diserahkan kepada pihak berwenang. Sementara aku masih merebahkan diri di atas ranjang rumah sakit, merasakan nyeri, sedih, dan juga kecewa luar biasa. Kejiwaanku terguncang beberapa saat setelah kejadian semalam. Aku masih tak mendapat kabar tentang kelima temanku. Pak Sabto hanya mengatakan melihat sebagian barang yang mereka bawa setelah kebun itu raib di lahap kobaran api. Ya, kebun tebu berhektar-hektar itu habis, tapi tak juga membuahkan tanda di mana keberadaan mereka. Malam menuju pagi, kabar buruk semakin menimpa kondisiku. Malam, setelah Pak Sabto mengatakan tak mendapati keberadaan teman-temanku, keesokan paginya dia kembali berkunjung untuk mengantarkan sebuah berita duka. Nak Nimas, mohon maaf. Sebelumnya Bapak berat mengatakan hal ini. Mata Pak Sabto berkaca-kaca sambil menggenggam tanganku yang terasa dingin. Teman-teman Nimas, Dayu, Rima, Arkan sudah tiada. Hanya Arif dan Dika yang bisa Bapak bawa dengan selamat. Ucapnya dengan penuh air mata. Pak Sabto langsung memelukku dengan erat. Aku masih tak menyangka. Aku tak percaya dengan kabar yang dibawa. Dari balik tubuh Pak Sabto mulai terlihat perawakan Dika dan juga Arif yang tampak lusuh. Mereka hanya menunduk lalu memelukku juga. Nimas, maaf, aku nggak bisa selamatin yang lain. Dika menangis, semua kan dibalas juga dengan Arif. Maaf mas, aku cuma mementingkan diri sendiri sampai ninggalin Rima di sana. Rima udah nggak ada. Hatiku hancur sejadi-jadinya. Aku sungguh tak menyangka kejadian buruk itu semakin cepat menghampiri kami. Sekuat apapun kami mencoba dan berusaha, rupanya tetap tak bisa mengurung sebuah takdir buruk yang menimpa. Kami meratapi nasib, hati yang tak henti teriris, air mata yang kian mengalir. Peristiwa buruk itu benar-benar datang tanpa aba-aba. Nimas, Bapak ingin bicara. Setelah beberapa saat aku berdiam untuk menenangkan diri, Pak Sabto kembali masuk dengan membawa secari kertas. Aku bingung, tak bisa menerka apa yang kira-kira ia bawa. Ini surat dari Dayu. Bapak temukan di tas dia. Baca. Secari kertas itu diulurkan padaku. Aneh, ketika aku menggenggamnya, rasanya Dayu bukanlah orang yang berniat memberikan sebuah surat. Aku mulai membaca tulisan ala kadarnya itu, membuat hatiku remuk. Seketika di sana tertulis mengapa dia diam beberapa hari setelah kami sampai di desa, hingga mengapa dia akhirnya mati dengan berita duka yang Pak Sabto bawa. Dengan berat hati aku mengatakan, Nimas mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku. Ya, hanya itu kata yang tersimpan dalam lubuk hati terdalam. Kejadian mengerikan yang tak bisa lagi kubayangkan mulai lebur oleh ingatan. Tapi tidak dengan apa yang Dayu lakukan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bistinim, salah satu penulis muda berbakat asal kota Semarang, Jawa Tengah. Cukup panjang dan mendebarkan banget ya. Di endingnya juga agak-agak ini ya, sadis juga. Luar biasa kisah KKN ya, kisah mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN yang akhirnya berakhir dengan tragis ya, dimana akhirnya hanya 3 orang yang selamat. Dan keren banget kisahnya. Bistinim, ditunggu lagi kisah-kisah horor selanjutnya yang pasti harus lebih horor lagi, lebih dapat lagi.
Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber channel Ilo Extreme, dan semoga kisah barusan bisa menemani malam minggu teman-teman semuanya. Dan silakan buat yang punya komentar lain atau pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga di-share linknya ke teman-teman yang lain. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, baik dalam tulisan maupun audio, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.